Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Ini udah lama banget ya saya nggak bikin konten ya. Ini kita mulai bikin lagi mengenai pembahasan soal-soal. Oke, untuk video kali ini kita akan latihan soal dan pembahasan ya TKP. Ini untuk CPNS 2021. Nah, soal yang saya bahas ini saya ambil dari buku saya, Kak Vira, dan juga dari teman-teman pejuang pendidik. Jadi teman-teman yang belum punya setidaknya sudah punya gambaran soal-soalnya kayak gimana sih yang di dalamnya itu ya. Yang TWK juga sudah saya buatkan videonya ini untuk TKP. Oke, langsung aja kita ke pembahasan soal-soal. Oke, ini untuk soal yang pertama ya. Ini TKP ini. Anda bekerja di suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri. Anda ditugaskan untuk mengerjakan suatu proyek kerja secara tim. Suatu ketika, rekan tim Anda yang ulet dan dapat diandalkan ditugaskan oleh atasan ke proyek lain. Jadi yang kita punya teman yang ulet dapat diandalkan, ditaruh di proyek lain. Sebagai gantinya, dimasukkan rekan kerja yang terkenal sangat malas dan tidak tegas dalam melakukan pekerjaan. Hal ini cukup mengganggu rekan-rekan tim yang lainnya. Dan ternyata pada pengerjaan proyek kerja sekarang, Anda ditugaskan oleh ketua tim untuk bekerja sama dengan anggota tersebut. Maka sikap Anda adalah, oke kita lihat opsinya ya. A. Menghampiri anggota tim yang baru tersebut, kemudian berusaha untuk menasihati dan menyuruhnya untuk lebih serius dalam bekerja, sehingga hasil dari proyek kerja tersebut dapat maksimal dan baik. B. Mencoba menghampiri anggota tim yang baru tersebut, kemudian berusaha mendekatkan diri dengan anggota baru, sehingga dapat memintanya untuk merubah sikapnya dalam bekerja dan mau menyelesaikan pekerjaan dengan baik. C. Mencoba menghampiri anggota tim yang baru tersebut, kemudian berusaha mendekatkan diri untuk mengetahui permasalahannya, sehingga dapat mencari solusi supaya kedepannya dapat mengerjakan tugas tim dengan maksimal. D. Mencoba menghampiri anggota tim yang baru tersebut, kemudian membagi tugas menjadi dua bagian, di mana masing-masing mengerjakan sesuai porsinya dan bersikap profesional karena yang terpenting adalah proyek kerja selesai. E. Mencoba menghampiri anggota tim yang baru tersebut kemudian berusaha mendekatkan diri dengan menanyakan hambatan atau keluhannya selama bekerja, kemudian memberitahukan kepada ketua tim agar dapat diatasi sehingga pengerjaan proyek kerja bersama Anda dapat lancar. Nah, ini mirip-mirip ya, panjang-panjang, mirip-mirip. Nah, ini kita analisa ya, kita analisa. Yang pertama, ini hampir semua soal ini kan menghampiri ya, mencoba menghampiri semuanya, menghampiri ini. Nah, ini kan menghampiri semua. Nah, cuman masing-masing ada bedanya ya. Ini menghampiri terus langsung kita menasihati dan menyuruhnya ya untuk lebih serius. Kalau B kita menghampiri, lalu kita mendekatkan diri dengan anggota tersebut, lalu memintanya merubah sikapnya. Nah, yang C ini kita menghampiri, lalu mendekatkan diri ya untuk mengetahui permasalahannya, sehingga dapat mencari solusi supaya ke depannya dapat mengerjakan tugas tim dengan maksimal. Oke. Yang D kita menghampiri lalu kemudian membagi tugas menjadi dua bagian ya, terus kita mengerjakan secara profesional, yang penting proyek kerja selesai. E. Menghampiri lalu kita mendekatkan diri dan menanyakan hambatan atau keluhannya selama bekerja. Nah, terus kita sampaikan ke ketua tim agar dapat diatasi ya, sehingga pekerjaan proyek bersama Anda dapat lancar. Oke. Nah, di sini teman-teman, kalau kita melihat jawaban A menghampiri langsung menasihati, ini jelas bukan jawaban yang baik. Ya. Lalu ini mendekatkan diri, lalu langsung memintanya untuk berubah juga bukan jawaban yang maksimal. Nah, kalau kita lihat C ini ya, kita menghampiri, mendekatkan diri, lalu kita lihat permasalahannya apa, terus kita cari solusinya ya supaya bisa maksimal. Ini bisa nih kita simpan dulu ya. Di sini menghampiri, membagi tugas, ini karena ini ya. Lihat, permasalahannya adalah ya, dia ini sangat malas dan tidak tegas. Jadi membagi tugas itu bukan solusi atas permasalahan tersebut. Gitu ya. Jadi D ini juga bukan jawaban yang maksimal. E menghampiri lalu
mendekatkan diri, menanyakan, ini bagus, tapi nah ini kita memberikan ketua tim. Nah, ini kalau bisa kita itu jadi bagian dari solusi ya. Kalau bisa dari kisi-kisi CPNS atau TKP yang lama itu ada bekerja mandiri dan tuntas ya. Selama itu bisa kita lakukan ya, itu kita kerjakan sendiri ya. Ini cukup bagus cuman C ini kita jadi bagian solusinya. Ini kan kita nyampaikan ke ketua tim ya, terus supaya yang ngatasin ketua tim kan gitu. Jadi E ini poinnya 4, sedangkan C ini poinnya 5. Oke. Soal berikutnya, ini tentang TIK nih ya. Anda bekerja sebagai karyawan di salah satu bimbingan belajar terkemuka di daerah Anda. Oke, kita sebagai karyawan ini saya tandai dulu ya. Selama ini sistem presensi kehadiran dilakukan secara manual dengan mencentang tabel daftar nama presensi. Suatu ketika, sistem presensi diubah menjadi sistem presensi online. Hal ini dilakukan untuk mempermudah perhitungan kehadiran karyawan. Sistem presensi tersebut dilengkapi dengan kamera yang digunakan untuk memfoto wajah para karyawan. Tetapi kebanyakan karyawan kesulitan saat melakukan presensi online karena letak kamera yang kurang sesuai dan pencahayaan kantor yang kurang memadai. Sikap saya adalah, A. Melaporkan keresahan yang dialami karyawan terkait presensi online kepada pihak IT agar sistem segera diperbaiki dengan sementara waktu melakukan presensi manual seperti sebelumnya. B. Melaporkan keresahan yang dialami karyawan terkait presensi online kepada pihak IT agar sistem segera diperbaiki dengan tetap menjalankan prosedur presensi online sambil mencari-cari angle yang tepat agar muka terdeteksi. C. Melaporkan keresahan yang dialami karyawan terkait presensi online kepada pihak IT agar segera diperbaiki dengan tetap melakukan presensi online sebagai pembuktian telah hadir di kantor dan menaati peraturan terbaru yang telah ditetapkan. D. Melaporkan keresahan yang dialami karyawan terkait presensi online kepada pihak IT untuk segera diperbaiki agar dapat digunakan secara penuh dengan mengusulkan kembali ke sistem presensi manual sementara waktu. E. Melaporkan keresahan yang dialami karyawan terkait presensi online kepada pihak IT agar segera diperbaiki kembali agar benar-benar memudahkan penggunanya dengan tetap melakukan sistem presensi online. Oke. Nah, di sini ya, kita lihat kalau di ini kan TIK ya, TIK makanya harus support tentang penggunaan TIK. Kalau di sini ya kita menggunakan presensi manual, ini jelas bukan. Terus mana tadi di sini? Yang mengusulkan kembali ke presensi manual ya, meskipun kita sama-sama lapor kan, semuanya lapor nih. Ini juga bukan. Ya. Tetap melakukan presensi online. Terkait segera diperbaiki. Oke. Nah, berarti tinggal opsinya adalah B, C atau E kan gitu. Nah, kita lihat. Kalau di B ya kita melaporkan keresahan yang dialami karyawan. Kita sama melaporkan agar sistem segera diperbaiki dengan tetap menjalankan online sambil mencari-cari angle yang tepat agar muka terdeteksi. Oke. Di sini tetap melakukan presensi online ya, sama sebagai pembuktian telah hadir di kantor. Oke. Yang E agar segera diperbaiki agar benar-benar memudahkan penggunanya dengan tetap melakukan sistem presensi online. Oke. Nah, ini tindakan yang paling tepat dalam aspek teknologi informasi dan komunikasi ini adalah opsi E ya teman-teman. Kita melaporkan itu segera diperbaiki kembali agar benar-benar mudah dalam penggunaan dengan tetap melakukan presensi online. Oke. Nah, di sini sama-sama kita patuh ya, sama-sama kita patuh. Cuman ya, di sini ada apa ya namanya ya? Laporan kita ya. Ini kan agar segera diperbaiki ya. Ini juga sesuai diperbaiki gitu doang ya, kita hanya melaporkan suruh memperbaiki gitu. Nah, sedangkan sini ya agar segera diperbaiki kembali agar nih ada ininya nih yang membedakan, agar benar-benar memudahkan penggunanya dengan tetap melakukan sistem presensi online. Semuanya ini juga tetap melakukan presensi online ya, cuman di sini yang membedakan jawaban E dengan jawaban yang lain adalah ada kalimat ini, agar benar-benar memudahkan penggunanya ini ya, makanya E ini poinnya 5. Itu ya.
Nah, ini soal berikutnya, ini tentang jejaring kerja ya. Nah, di sini Anda bekerja kepada salah satu biro perjalanan wisata yang cukup besar di kota Anda. Sudah banyak customer yang melakukan pembayaran atas rencana perjalanan mereka menggunakan jasa biro Anda. Namun, karena adanya wabah corona yang menyerang, banyak tempat wisata yang ditutup sehingga biro Anda membatalkan perjalanan wisata dalam waktu dekat sampai pemerintah mengizinkan untuk dibukanya kembali tempat wisata tersebut. Menanggapi hal ini, beberapa customer dapat menerimanya dengan ikhlas. Sebaliknya, ada beberapa customer yang menolaknya dan tetap ingin melanjutkan perjalanan wisata menggunakan jasa biro Anda. Maka sikap Anda menghadapi customer tersebut adalah, ini cukup panjang nih jawabannya ya. A. Memberikan pengertian kepada customer mengenai bahaya virus. Kita memberikan pengertian kepada customer mengenai bahaya virus COVID-19 yang dapat tersebar apabila mereka tetap melanjutkan perjalanan wisata mereka dan mengembalikan uang pembayaran mereka. Ini mengembalikan uang. B. Memberikan pengertian kepada customer mengenai bahaya virus COVID yang dapat tersebar apabila mereka tetap melanjutkan perjalanan wisata dalam waktu dekat dan memberikan janji akan membuka perjalanan wisata kembali apabila keadaan sudah kondusif. Oke, jadi kita akan memberikan edukasi dan nanti kalau sudah dibuka ya kita akan membuka perjalanan wisata kembali. C. Meminta maaf atas ketidaknyamanannya dan menjelaskan bahaya virus COVID yang dapat tersebar apabila mereka tetap melanjutkan perjalanan wisata dalam waktu dekat. Ini kita berikan edukasi aja yang ini. D. Meminta maaf kepada customer atas ketidaknyamanannya dan mengembalikan uang pembayaran yang sudah diberikan kepada biro Anda sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada customer. E. Memberikan pengertian kepada customer mengenai bahaya virus COVID-19 yang dapat tersebar dan mengikuti keinginan beberapa customer yang menolak kebijakan tersebut dengan membawa mereka ke tempat wisata lain yang jauh dari kerumunan. Nih, di sini ya kita semuanya memberikan edukasi ya, semua jawaban berikan edukasi. Cuman, nah kadang-kadang itu kita kejebak ya dengan permintaan maaf selalu yang baik ya, berarti yang Anda minta maafnya belum tentu juga teman-teman ya, belum tentu juga. Meskipun memang itu yang harus kita lakukan kalau memang pelayanan kita kurang memuaskan ya. Cuman kita juga harus memperhatikan ya dalam jawaban tersebut itu secara keseluruhannya seperti apa gitu. Nah, di sini kan kita karyawan ya, teman-teman ya. Karyawan. Ya, kita punya biro travel atau perusahaan kita. Nah, ini kita ada perusahaan ya kan? Terus ada customer. Nah, memang ya kita itu dalam pelayanan publik memang harus mengutamakan customer, tapi kita jangan lupa kita itu karyawan, kita juga harus memperhatikan keadaan perusahaan kita. Bahkan di dalam beberapa soal kita harus mendahulukan perusahaan gitu. Nah, saat kita dihadapkan pada dua hal kayak gini ya, perusahaan atau customer, ya yang pasti jadi pilihan utama adalah yang bisa mengkompromikan keduanya. Kalau nggak bisa ya diutamakan yang mana dulu gitu kan, tergantung konteks soalnya. Maka kayak misalkan mengembalikan uang ini kita seakan-akan hanya pro pada customer, sedangkan itu akan merugikan perusahaan kita. Maka yang di dalamnya mengandung tentang mengembalikan uang, maka nilainya nggak akan tinggi teman-teman. Kayak A ini nggak tinggi ya, terus D ini juga nggak tinggi itu ya. Nah, sekarang kita lihat antara berarti apa? B, C, dan juga A ya. A. B, C, E. Ini yang tidak mengembalikan ya. Tidak mengembalikan. Kita nyari yang poinnya 5. Lalu di sini kita memberikan edukasi. Lalu nanti kalau sudah dibuka, kita akan buka perjalanan lagi ya kalau sudah dibuka gitu kan. Kalau C ini dia hanya memberikan edukasi saja, ini juga kurang bagus, ya tidak menyelesaikan masalah. Kalau E justru menyalahi kan, ya yang jauh dari kerumunan, ya cuman di sini kan memang
apa ya, nanti akan muncul masalah baru. Belum tentu mereka mau dengan apa namanya tempat wisata tersebut ya. Nah, ini wisata ditutup kan itu. Nah, jadi nanti bisa muncul masalah baru di sini ya. Oke. Makanya poin yang tinggi adalah di B ya. Kita menunda. Karena apa? Ini nanti kalau tempat wisata ya pas corona ini ya mungkin banyak yang ditutup juga. Nanti kita harus nyari nanti ya kalau pas memang bisa menghindari kerumunan ya otomatis kalau kita ngirim ke sana ya nanti bisa menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, nanti dapat merugikan perusahaannya kita itu kan. Jadi memang yang paling baik ya untuk soal ini nilai 5 ada di B. B ini poinnya 5 itu ya. Soal berikutnya nih, Anda bekerja sebagai barista di kedai kopi. Tugas Anda adalah membuat kopi pesanan pelanggan dan mengantarkan ke meja pelanggan. Suatu hari ada salah satu pelanggan meminta dibuatkan kopi yang tidak ada di daftar menu. Saat itu Anda yakin bisa membuatnya, akan tetapi pemilik kedai tempat Anda bekerja membuat peraturan untuk tidak membuatkan kopi di luar menu yang belum pernah diuji kualitasnya. Hal ini untuk menjaga kualitas kedai kopi dan kepuasan pelanggan. Apa yang Anda lakukan? Ini apa yang kita lakukan ya? A. Menyampaikan permohonan maaf pada pelanggan tidak dapat membuatkan kopi pesanannya dan merekomendasikan menu terbaik yang ada di kedai kopi tersebut. Oke, ini bisa nih. B. Membuatkan kopi pesanan pelanggan tersebut karena Anda yakin. Ini kita langsung sambil analisa aja ya. Oke. Di sini kan sudah disebutkan bahwa pimpinan ya, atasan kita itu sudah melarang. Makanya kalau opsi yang membuatkan jelas tidak. Ya, ini jelas tidak. Lalu kita meyakinkan pemilik kedai kopi membuatkan menu permintaan pelanggan karena kita yakin ya bisa membuatnya walaupun kualitas kopi tersebut belum diuji sebelumnya. Ini jelas enggak ya. Nah, ini kayak kita memiliki apa ya? Karakteristik lobby-lobby ini nanti ya. Kesannya kita lobby-lobby terus ini pun juga belum diuji. Nah, ini beresiko. Lalu ini juga aturannya yang ada. Kita kan kayak seakan-akan kalau beberapa apa namanya kondisi tertentu kayak kita bisa apa ya namanya menggunakannya itu dari lobby-lobby untuk merubah aturan. Ini jelas enggak nih. D. Merekomendasikan menu terbaik dengan potongan harga kepada pelanggan sebagai ganti tidak dapat membuatkan kopi pesanannya. Ini ya bisa merekomendasikan menu terbaik, tapi kalau kita memberikan potongan harga itu bukan tusi kita, bukan bagiannya kita, gitu kan. Terus membuat kopi, ya pendapat bla ini juga bukan. Ini udah jelas nih ya, jawabannya adalah A teman-teman. Jadi tujuan pelayanan publik itu kan kita mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain. Nah, yang perlu dikasih catatan adalah sesuai dengan tugas dan wewenang yang kita miliki. Ya, kita nggak punya wewenang untuk memberikan atau membuat kopi ya di luar menu yang belum diuji kualitasnya. Oke, terus itu tadi kayak ngasih diskon juga bukan wewenang kita. Jadi ini jelas poin 5 ada di A. Oke, jadi itu teman-teman ya, ini spoiler dikit-dikit. Ini juga sudah hampir 20 menit nih kayaknya nih ya. Jadi nanti kalau terlalu panjang nih teman-teman bosan, capek gitu kan. Yang penting kalau TKP itu ya teman-teman, soalnya itu mungkin kalau TIU kan memang kita harus mengerjakan banyak soal. Kalau TKP menurut saya pribadi nih, yang perlu diperbanyak adalah analisanya. Yang dipertajam adalah analisanya dan yang diperbanyak adalah sudut pandangnya juga. Ya, jadi teman-teman bisa diskusi. Kalau saya dulu dengan istri diskusi gitu, mana poin 5, ini kenapa poin 5, ini kenapa poin 4 dibandingkan ya gitu. Jadi yang paling penting di TKP seperti itu teman-teman. Ya jangan sampai terulang di tahun 2018 itu dulu banyak banget yang tidak lulus ya karena memang soalnya ganti ya dari konsep yang lama yang singkat-singkat jadi soal HOTS yang panjang-panjang. Teman-teman nggak biasa. Di tahun 2019 sudah banyak yang bagus ya, tapi karena memang passing grade-nya diturunin gitu kan, makanya teman-teman lolos gitu, banyak yang lolos meskipun sebenarnya kalau pakai passing grade yang lama kemungkinan juga banyak juga yang nggak lolos. Jadi memang perlu diperhatikan juga untuk TKP ya, harus disiapkan. Jadi teman-teman
Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Kalau mau dislike juga nggak masalah sih ya kalau teman-teman memang nggak suka. Terus jangan lupa juga yang belum punya buku ini ya, silakan dibeli karena bonusnya banyak banget. Ya, ini kita bisa jadi member di grup Telegram. Di grup Telegram itu sharing-sharing kita ya. Nanti ada beberapa sesi Zoom juga ya. Terus nanti ada sesi sesi dengan saya dan juga Kak Viracun ya, sesi terbatas ya teman-teman yang punya buku ini dan gabung grup. Lalu teman-teman juga ada akses video, ada videonya juga sudah di-share juga di grup. Lalu latihan harian, kita juga ngadain latihan harian, yes, banyaklah luar biasa. Nanti diajarin tentang metode learn, do, and teach ya. Nah, gimana nanti nih ya, nantilah kita bareng-bareng. Gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya Fajar Rahman Hariri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.